Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna biha hajjabitikal haram wa syarata qabri nabika ali abdullah sholati wassalam fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa Mutiara Man rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ya, di episode kali ini kita coba bahas mengenai ziarah Mekah 1. Dikasih 1 juga enggak masalah karena banyak sekali ziarah Mekah itu. Jadi di episode yang lain sudah saya sampaikan ketika awal datang pertama kali ke Mekah itu ke Pondokan. Kemudian apa? Melaksanakan di antaranya umroh wajib tawaf 7 kali. Saya 7 kali, cukur selesai. Ya Allah. Kemudian besoknya, kalau saya sama istri itu dengan pengurus yang lain, bantu yang pakai kursi roda, bantu nemani lagi yang yang hari pertama masih sakit atau karena sepuh jalannya geladuk. Jadi hari pertama yang sehat-sehat, misalnya seperti Pak Yasman itu masih sehat, energinya yang lumpuh, Mas Teguh Gunawan itu hari pertama tawaf saya. Cuma kapan ya berhalunisasi dulu lah, obsesi dulu. Berikutnya hari kedua yang sepuh, yang hari pertama error, yang pakai kursi roda, yang jalannya hayuk. Nah, baru kemudian hari ketiga itu sudah mulai ya Allah mengisi kekosongan sesuatu yang positif. Pertanyaannya setelah subuh sampai dhuhur itu kan panjang. Itu diantaranya diisi ziarah Mekah dengan jalan kaki biasanya awalnya. Baru yang ziarah Mekah kedua naik bis. Karena jalan kaki sekitar Masjidil Haram dan umumnya jalan kaki. Ziarah kalau di tanah air konotasinya ziarah itu ke makam, ke kuburan. Kalau di sana enggak, ziarah itu berkunjung pemirsa. Sehingga ketika ke Corner Plaza itu ziarah biasa di tanah suci, enggak asing. Kalau di sini ada acara kontes ucil Ustadz Cilik. Kemudian di Royal Plaza, akhirnya istri saya, kemana Mi? Mau ziarah ke Royal Plaza? Enggak pantes plus. Nanti Gus Hasim derek UAB ziarah ke Royal Plaza, enggak pantes. Kalau di sana berkunjung ziarah, ke rumahnya Syekh ziarah, ke mana-mana ziarah. Cuma lek onda plus siji mana yang dipakai Tour City. Ya podo ae City Tour. Pada City keturun juga melok tur. Keturun sampai Mas Dois. Ziarah berkunjung. Nah, karena berada di wilayah sekitar Masjidil Haram jalan kaki. Biasanya tujuan pertama yaitu Maulid Nabi. Ya Allah, Maulid Nabi tempat kelahiran Rasulullah. Ternyata pemirsa rumahnya Rasulullah kecil. Ya kurang lebih 5 kali 5, tidak sampai 10 kali 10, kurang lebih. Yang sekarang jadi Maktabah Mekah Al-Mukarram. Jadi perpustakaan ditutup. Beda dengan rumah sampean, ya Allah. Tipe 24 aja sudah besar. Bahkan di rumah rusun aja berapa kali berapa luas itu Rasulullah sederhana, ya Allah. Kita tunjukkan di mana Rasulullah itu begitu tempat kelahirannya, rumahnya kecil. Enggak seperti ini kantornya MHTV, RCTI besar ini. Maupun rumah sampean semua secara umum itu, ya Allah. Kemudian yang berimpitan juga dengan Jabal Qubais, ya Allah. Di mana konon katanya Nabiullah Ibrahim dulu manggil-manggil anak cucunya. Akhirnya Abah Ibnu Abduta. Akhirnya pas kebetulan melek. Ya Nabiullah Ibrahim akhirnya berangkat haji. Abah Edi berangkat haji. Abah Willy budal maneh rono maneh. Adano Mas Dois keturun, akhirnya gak sidorono. Pak Darmaji gak krungu, repot ngurusi sapi ini. Kemudian Haja Nino Hidayah itu ya akhirnya moro bolak-balik rono. Sampai Pak Ngaji Mustafa, kan nang nyebut jenengku dhewe.
Atau siapapun Anda, ya Allah, konon katanya itu panggilan Nabiullah Ibrahim, sehingga ketika berangkat haji biasanya ada, ya tolong saya dipanggil. Karena Jabal Qubais itu sekarang sudah lama sih, enggak, maksudnya tidak seperti zaman Rasulullah, itu sudah dibangun istana raja. Istana raja, jadi yang tidur di situ tamu-tamu kehormatan. Jadi kalau kemudian pemirsa tak dongakno jadi presiden di kemudian hari, nanti di situ tidurnya. Sehingga doanya di mana, manggilnya supaya teman-teman bisa melaksanakan haji di tempat mustajabah, itu diantaranya. Kemudian juga kita tunjukkan bekas rumah Sayyidah Khadijah yang besar sekarang jadi hamam, jadi toilet, ya Allah. Itu istri Rasulullah, subhanallah. Ternyata kemudian karena wilayah Masjidil Haram itu jadikan hamam toilet. Baik, Badik dan Arati, alhamdulillah outletnya jalan di Ponorogo. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, ke Mekah, jangan lupa hubungi kulo. Atur nuhun pemirsa, masih setia mendengar, menyaksikan Mutaraman. Jadi episode kali ini ziarah di Mekah. Ya boleh dibilang ini ziarah yang pertama, yaitu jalan kaki sekitar Masjidil Haram. Ada jamaah kemarin, mana Pak Ustadz, pasar sengnya itu, pasar sengnya wis diratakan dengan tanah. Ya Allah, jamaah ini lucu, jamaah Indonesia, ada istilah pasar seng. Padahal orang Arab itu tidak tahu mana pasar seng. Tanyain pasar seng, enggak tahu. Yang ada itu suk lel, suk itu pasar, lel itu malam, jadi ada pasar malam. Lihat nang kini jadi ini ono pasar. Ya Allah, wong Indonesia yang tahu pasar seng, krono sing kayak jeneng wong Indonesia, padahal suk lel itu membentang dari sebelahnya Marwah sampai sana, seberangnya Maulid Nabi itu suk lel. Krono no sengin dukure ditutupi seng, iku cuma wong Indonesia gampang no kayak jeneng pasar seng. Isa-isa yang Indonesia. Itu sudah diratakan dengan tanah itu. Mau dibuat pelebaran, yang banyak burung dara, ya Allah. Ada tendanya. Kemarin tuh awal datang masih ada tendanya. Ya petugas-petugas sana atau askar sana. Itu ya. Jadi ziarah sekitar Masjidil Haram, tadi ke Maulid Nabi, kemudian Jabal Qubais, bekas rumah Sayyidah Khadijah yang jadi hamam, kemudian ke Masjid Kucing, ya Allah, ada Masjid Kucing. Seberangnya Donut House. Donut House itu ada Masjid Meong, ya Allah. Ternyata sahabat ini Abu Hurairah itu ternyata sayang dengan kucing, sehingga disebut julukan bapaknya kucing. Karena seneng kucing, sayang ambek kucing. Jadi tahu terhadap sensusnya kucing, mana yang hamil 7 bulan, 2 bulan. Itu tadi, kemudian mengabadikannya, ya Allah, dibikinkan masjid rumahnya tadi. Hikmah yang terkandung bahwa seorang yang menyayangi kemudian binatang saja oleh Allah diberi kehebatan, CPU-nya ini besar sekali, Abu Hurairah, sehingga dari sekian hadis itu paling banyak mampu terentry di database-nya itu Abu Hurairah. Cuma sayang kita itu, subhanallah, jangankan dengan manusia, sampai kucing jopo pindang disewawat kucingnya. Padahal munggo kucingnya itu dilepeh, pindangi mau. Ya gak mungkin tuan rumah marun dikumbara eman rek. Ya gak mungkin. Ingat sejarahnya, Abu Hurairah sangat menyayangi kucing. Ternyata oleh Allah di dunia saja dikasih ini, ya Allah, harddisk yang istimewa. Daya ingatnya kuat, ya Allah. Sehingga mampu merekam apa yang didawuhkan, tingkah lakunya, lelampanin jeung Nabi yang dibingkai dalam hadis, ya Allah. Apalagi kemudian menyayangi manusia, ya Allah. Kita juga ada ya sejarah yang lain, gara-gara wanita harapan ngasih
minum apa itu anjing segawon itu aja akhirnya dapat hidayah masuk surga. Seyoganya kita juga gitu nyayangi. Jangan salah menafsiri hadis. Oh enak ya, enak-enak girilaya yang marung kayak ngombe asu. Jangan, itu makna letter lah. Maksudnya menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun. Kemudian menyayangi hewan aja begitu, apalagi menyayangi manusia. Ketemu koncone gak ketang, ya apa itu estet tutukokno. Aku sing bayari. Anu sedekah air, kecuali pas puasa, apalagi Ramadan yang lalu, atau kemudian pas puasa Senin Kemis, atau puasa anu Syawal itu yang 6 hari boleh Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis jumlahnya 6. Tapi jangan lupa hutangnya yang perempuan itu, sebab hutang wajib dulu didahulukan, sebab sementara kita itu kusnudonya terlalu besar terhadap panjang umur. Ya semoga saja bahasanya puisi itu 1000 tahun lagi masih hidup. Tapi secara teori itu umumnya baina sitin wasabin, antara 60-70 kata Rasulullah umurnya umatnya ini. Itu. Kemudian di seberangnya Masjid Kucing itu banyak orang jualan. Ada itu tadi donat, ada juga Kentucky. Chicken-chickenan itu ada itu ya Allah. Kemudian apa tuh di antara penukaran uang itu tadi masih banyak yang lain jualan-jualan silakan, tapi jamaah kadang-kadang tergesa-gesa beli. Padahal setelah Masjid Kucing itu mengarah ke utara, ke arah timur, itu timur laut, itu ada Sajaroh, Masjid Sajaroh, termasuk Masjid Jin. Ya Allah, di mana Rasulullah dulu ketika dakwah di Mekah, ternyata animonya itu kurang banyak, ratingnya rendah, bahasanya TV itu. Ya Allah, 13 tahun di Mekah dapat sedikit, padahal ini setahun Mutiara Iman sudah 4.000 lebih. Oh, gayane. Ya apa gak banyak wong yang disebarkan brosur oleh anak buah saya itu 30 pasar Surabaya. Dan 1000 lebih nomor HP Flexi atau GSM itu tadi. Itu tadi, ya Allah, ternyata kemudian ada masih sejarah. Baik, Hajah Ninu Hidayati, alhamdulillah tidak berjerawat. Jika Anda kepingin tanah suci, hubungi Thayyibah Pesawat. Pemirsa masih mendengar, menyaksikan Muhtaramah. Jadi tadi ya siaroh-siaroh sekitar Masjidil Haram itu tidak lebih dari 1 kilo. Setelah Masjid Sajaroh itu ya Allah, di mana Rasulullah dulu ketika dakwah ini ternyata ratingnya rendah. Animonya sedikit, justru dari kalangan jin itu ada yang mendo-mendo. Kemudian jadi tumbuhan. Rasulullah dibisi oleh Jibril, itu bukan tumbuhan asli, itu jin itu. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, kemudian mengabadikannya di masjid itu, di tempat tersebut dibangun masjid. Ada 2, ada Masjid Sajaroh, memang yang satunya lagi berkerumur jin-jin, ya Allah. Sekalipun ini kelihatannya tak lirik di master kontrol ada 1 jin ini. Enggak. Seburannya. Guyon. Enggak itu. Enggak, pemirsa, sahabat saya Pak Kabul itu loh. Itu tadi, halal-halalan salaman tadi. Itu ternyata subhanallah, tempat tersebut diabadikan jadi Masjid Sajaroh, yang satu masjid jin. Itu jamaah balik lagi, ada yang beli makanan. Kalau saya pisang lumayan, ada yang ke toilet. Kemudian tujuan berikutnya yang jalan kaki berujung di Makam Ma'la. Makam Ma'la itu pemirsa ternyata mirip Baqi', lain dengan di sini. Kalau di sini ada nisannya, ada batu nisannya. Di sana cuma lapangan, kemudian ada batunya, ya cuma itu aja. Tidak ada namanya, ya Allah. Kecuali makamnya Sayyidah Khadijah, itu ada pagernya hijau di baliknya, ya Allah.
kalau dibagi di makla subhanallah, itu tadi secara umum menunjukkan apa itu jangan kemudian mengkuduskan makam, hikmahnya ada. Tidak kemudian dipengaruhi oleh strata ekonomi sehingga yang kaya kalau di tanah air atau tadi kadang-kadang nisannya bagus kecuali memang toko kemudian memberikan apresiasi lain. Ini menunjukkan sampai lihat ada kan makam itu mewah-mewah. Ya tentu enggak makamnya wong muslim, umumnya non muslim itu bagus-bagus. Lek gak percaya sampai nang Kembang Kuning, api-api kuburan niku. Sampai nang kono rame itu tadi. Rame lek malam hari banyak orang mengejar entah Lailatul Qadar atau apa lek di sana itu. Usahate pengalaman nang apa yang Kembang Kuning enggak, saya pernah lewat itulah Jo. Karena di situ ada Abah Jajusman, di dekat. Nah, baik, selanjutnya ini sudah menumpuk pertanyaan di antaranya dari 031 ya, 34184 sekian. Bagaimana cara menghadapi suami yang berakhlak buruk dan suka berbohong? Naudzubillah. Gimana ya Allah, suami yang model begini nih, padahal setahu saya seperti Mas Awan itu akhlaknya baik, tidak suka berbohong. Pak Kabul itu akhlaknya baik, tidak suka berbohong. Ternyata masih ada suami yang berakhlak buruk dan suka berbohong. Ya Allah. Gimana cara menghadapinya? Ya tentu diajak sebanyak mungkin ke acara-acara agama, di rumah dengarkan Mutiara Iman, ya Allah entah pagi hari, entah sore hari. Kemudian kalau di dalam rumah tangga itu semaksimal mungkin mengarah ke 100% suasana islami. Insya Allah akhlak buruk ini terkikis, tertutup oleh akhlak yang mulia. Sebab setiap manusia, termasuk saya ini, siapapun Anda, itu ada akhlak yang baik, ada akhlak buruk, ada sifat-sifat ilahiyah, ada sifat-sifat syaitaniyah. Ada yang hawa nafsu, ada yang kemudian bisikan ilahi. Manakala kemudian yang dominan, yang positif, pada akhirnya itu tadi, karena suasananya, habitatnya. Kecuali kemudian ya Allah dasarnya jelek, kemudian kumpul dengan orang jelek, mayoritas jelek, naudzubillah. Nah, ya tentu balik lagi ke agama, saya ulangi, ke agama, suka berbohong, dilihat suka berbohongnya ini, diingatkan kalau backgroundnya agamanya kuat, ingat dosa, bahkan bohong itu laknatullah alal kadibin. Laknati Gusti Allah itu diterapkan pada orang yang suka berbohong. Bahkan ketika ada orang berbohong itu ya Allah, malaikat satu lari ke arah ke arah barat, kemudian yang satu ke arah timur. Karena yang bohong itu baunya ndak enak. Jangankan baunya orang bohong sehingga malaikat lari ke arah timur dan barat. Wong bau angin aja kan ndak enak. Ampuni re. Ampuni gak enak. Mas Teguh Gunawan, rumahnya daerah Kebonsari. Hubungi Pengasuh Mutiara Iman jika Anda kepingin ke Tanah Suci. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara hampir 30 ya gini 30 menit. Ya Allah, nanti sebelum kita tutup dengan doa ini jangan lupa info haji pemirsa. Jadi cepat fotokopi KTP, KSK, surat nikah ini mendasar. Kalau kemudian sudah punya uang 25 juta transfer ke Menteri Agama, Banten nomor porsi. Belum ya Ustaz, enggak apa-apa, 7 juta talangi 18 supaya 25. Oleh bank ditarik jasa 1950, kemudian saldo mendap sampean 500, DPKB 500 total 9950. Dulu sebelum 3 Mei itu bisa untuk 2 orang 10 juta, sekarang untuk 1 orang, kasihan itu Bawito belum cangkep. Kalau belum punya enggak apa-apa, 500 ribu itu 20 bulan ke depan. Kali 500 sudah terkumpul 10 juta, tinggal sampean mau enggak memulainya, mulai saat ini, mulai dari sendiri, dari yang terkecil. Kalau kemudian
jenengan semua, ada yang sepuh namanya badal haji, boleh dari suku Qas'ami bertanya kepada Rasulullah, Allah telah mewajibkan hambanya untuk berhaji, mewajibkan pula kepada orang tua saya yang sudah tua renta, tidak kuat duduk dalam becak. Iya, masa Fortuner. Ya Allah, tidak kuat naik sepeda motor, tidak kuat naik onta, hampir 500 kilo. Bolehkah dihajikan atau boleh? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada juga dari suku Junaina. Ya Allah, ya Rasulullah, ini belum sepuh tapi sakit-sakitan, bolehkah dihajikan? Untuknya boleh, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Apalagi kemudian sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, boleh dibatal hajikan, hadis riwayat Imam Muslim. Seperti Aba Irwan, Aba Agus Sumarsono dari daerah Manuan, daerah Iwan dari Penjaringan Sari, Bajime dari Sidokari, itu tidak apa-apa untuk ibunya yang sudah meninggal dunia. Hanya 5 juta tergantung jenengan, mau enggak, kan gitu. Mau enggak melaksanakannya. Kalau belum punya niat baik dan ikhlas itu sudah berpahala, tergantung kita, ya Allah. Manjada, wajada siapa? Yang sungguh-sungguh akan menemukan jalan, dikasih jalan oleh aku, akan menggapai juga keinginannya, apakah cita-cita apapun termasuk diantaranya badal haji. Kita tutup dengan doa ya. Doa ya. Doa dan doa. Jangan bosan kita doa ya. Enggak apa-apa. Sekarang doanya pendek. Padahal bojoku senengane dawa. Pendek maksudnya itu doa-doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali lisanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbil ya rahman ya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma'alimna bima yanfa'una zidna ulumman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma narzuqa ilman nafi'a rizqan wasi'a wa shifaa min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oh my God, please make our month lecture set your name, lecture in the Quran, lecture in the salawat, and then oh my God, please give us head protection the word, and also in have the Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina duit kada hasanah, Rabbana atina tabungan dengan hasanah, Rabbana atina deposito kada hasanah, Rabbana atina kos-kosan kada hasanah, Rabbana atina apartemen kada hasanah, Rabbana atina losmen kada hasanah, Rabbana atina hotel kada hasanah, Rabbana atina villa kota kada hasanah, Rabbana atina tanah sawah kada hasanah, Rabbana atina omah mewah kada hasanah, Rabbana atina tambak kada hasanah, Rabbana atina plaza mall kada hasanah, Rabbana atina sepeda motor kada hasanah, Rabbana atina mobil kada hasanah, Rabbana atina traktor kada hasanah, Rabbana atina showroom kada hasanah, Rabbana atina pabrik kada hasanah, Rabbana atina pom bensin kada hasanah, Rabbana atina bengkel kana hasanah, Rabbana atina rumah makan hasanah, Rabbana atina rumah sakit hasanah, Rabbana atina rumah modal hasanah, Rabbana atina luka-luka hasanah, Rabbana atina rumah busana hasanah, Rabbana atina mas-masan hasanah, Rabbana atina intan bulan hasanah, Rabbana atina tukur berasan hasanah, Rabbana atina water pakan hasanah, Rabbana atina stadion di hasanah, Rabbana atina berdosa bicara hasanah, Rabbana atina pesawat terbang helikopter kapal sempur hasanah, Rabbana atina bondo tunjukkan hasanah, 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah anta benar wa qina benar wa qina benar jannatul abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi syarah Muhammad rasulullah subhana rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Pemirsa Muhtaraman, sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, ketidaksempurnaan, terlalu banyak cengengesan. Wa minkum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah via